Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Lipit kembali menemani Anda pendengar. Dan kali ini di acara Kiprah Desa, rangkaian acara dari Lintas Makassar Sore. Bersama saya sudah ditemani seorang narasumber yang cantik sekali. Beliau adalah Ibu Nurul Huda Yahya Eshud MSC. Beliau ada PEH Muda di BPSKL wilayah Sulawesi. Dan kali ini pendengar di Kiprah Desa, kita akan membahas persutraan alam dulu dan juga sekarang. Tentunya Anda tahu bahwa sutra menjadi salah satu komoditi yang ada di Sulawesi Selatan. Dan tentunya sutra ini menjadi masuk di dalam budaya Sulawesi Selatan itu sendiri. Karena dari sutra beberapa bahan-bahan menjadi salah satu bahan baku. Seperti kayak sarung dan juga pakaian-pakaian adat itu yang ternyata zaman-zaman dahulu itu menggunakan sutra, terutama untuk bangsawan-bangsawan keturunan raja dan sebagainya menggunakan sutra sebagai bahan baku dari pakaian yang mereka gunakan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Bagaimana perkembangan sutra sekarang dan bagaimana kejayaan sutra dulu? Kita akan mengobrol bersama dengan Ibu Nurul. Tapi sebelum itu ada yang ingin lewat dulu. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit. Bersama Irsan Lipit masih setia menemani Anda dan juga narasumber kami pendengar untuk hari ini, Ibu Nurul Huda Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Menarik karena ini pertama kalinya. Biasanya kita kalau kehutanan biasanya bahas tentang hutan rakyat, Ya, hutan betul. sosial, terus juga berbagai macam tentang hutan dan lingkungan. Tapi kali ini persutraan. Nah ini menarik. Ini kalau seingat Irsan ini adalah pertama kalinya Irsan membahas soal persutraan alam ini sendiri. Oh iya, betul. Nah, sutra menjadi yang seperti Irsan jelaskan di awal menjadi salah satu komoditi unggulan yang ada di Sulawesi Selatan. Dulunya, apakah sekarang masih menjadi komoditi yang masih unggulan seperti dulu? Dan juga karena mungkin semakin berkembangnya zaman, akhirnya banyak dalam tanda kutip bahan-bahan lain yang digunakan yang bisa mirip kayak sutra, mungkin teksturnya atau mungkin sebagainya. Nah ini menarik, bagaimana perjalanan sutra dulu dan juga sekarang, kenapa sudah tidak semasyhur dulu sebenarnya sutra yang ada di Sulawesi Selatan. Dulu kan apa-apa kita ya, sehingga saya masih kecil, kalau beli sarung, sutra itu memang wah butuh menabung dan Iya, betul. terutama untuk dijadikan sebagai pakaian adat. Iya. Itu biasanya memang harus sutra karena menjunjung tinggi bagaimana kita menghargai adat itu sendiri dan bagaimana kasta-kasta dalam tanda kutip, bagaimana peran sosial di dalamnya. Ini menarik jadi obrolan kita. Betul. Kenapa sutra sudah tidak semasyhur dulu, Bu Nurul? Iya, mungkin saya dulu ya tentang hutan rakyat tadi yang Boleh, kata Pak Irsan boleh. tadi. Iya, silakan. Sebenarnya adalah sutra itu adalah sebenarnya hasil hutan bukan kayu. Jadi dari bagian kehutanan juga. Masuk Betul. bagian kehutanan Iya, juga betul, ternyata. betul. Oke. Balai kami adalah Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Gitu. Yang awalnya dulu sebenarnya namanya itu adalah Balai Persutraan Alam. Cuman karena perubahan nomenklatur tahun 2016, Balai Persutraan Alam itu berubah menjadi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi. Namun masih diberi tugas khusus dari Menteri LHK untuk mengurusi tentang pengembangan persutraan alam. Seperti itu. Di hutan itu sendiri kan ada hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Dan sutra ini adalah salah satu komoditi yang merupakan hasil hutan bukan kayu. Iya. Ya memang tadi kita lihat ya, dulu memang sih masyhur banget ya sutra itu ya, sampai Sangat. jaya-jaya, betul. Sangat, iya. Kemudian Sulawesi Selatan itu terkenal sebagai penghasil sutra nomor 1 mungkin di Indonesia. Iya, betul Oke. sekali. Nah sekarang kondisinya bagaimana? Nah kita lihat. Mungkin dulu ya memang. Sekarang juga mungkin karena perubahan nomenklatur, kemudian Iya. kewenangan juga berkurang, kemudian pendamping yang ada dulu mengurusi tentang sutra juga berkurang. Nah itu otomatis akan mengakibatkan juga perkembangan sutra itu tadi naik turun, akhirnya juga sekarang makin menurun. Iya.
sedikit bercerita, dulu memang Balai Persutraan Alam itu mengurusi sutra itu dari Sabang sampai Merauke. Dan kantor pusatnya itu adalah di Bilik-Bilik Kabupaten Goa. Bayangkan Dari Sabang sampai Merauke. betul. Wow. Jadi dari sutra yang ada di Pulau Sumatera sampai di Pulau Irian itu diurusi oleh Balai Pertukaran Alam. Kemudian ya itu tadi sutra alam itu tidak hanya mengurusi yang sutra alam yang dari, karena ada 2 jenis kan yang sutra alam itu. Ada yang Bombyx mori yang kita budidayakan dan ada juga itu jenis sutra liar. Yang kita banyak di Sulawesi Selatan itu adalah yang dari Bombyx mori yang tadi yang dibudidayakan. Betul, yang dibudidayakan, yang ada di daerah Sopeng, Wajo, Enrekang dan beberapa kabupaten yang lain. Berarti yang diberi makan daun murbei itu. Iya, betul sekali, pakai daun murbei. Di Pertukaran Alam itu sendiri ada beberapa rangkaian kegiatan sebenarnya. Ada budidaya tanaman murbeinya, kemudian ada budidaya ulat sutranya itu sendiri, kemudian ada yang terakhir adalah pasca panennya, berupa pertanunan, pemintalan sampai menjadi kain sutra atau bahan setengah jadi sampai dengan bahan jadi. Oke. Dulu kenapa ya? Karena itu dulu mungkin karena dulu pangsa pasarnya itu jelas. Kita tahu ya, tahun 70-an itu sutra itu berjaya sekali. Betul. Itu bisa kita sampai ekspor kokon ke Korea, ke Jepang. Wow. Betul, ya betul. Kemudian lambat laun mungkin karena itu tergerus oleh zaman, kemudian penyuluh-penyuluh di lapangan juga makin berkurang, kemudian pasarnya juga makin berkurang, kualitasnya makin menurun, bibit yang ada itu kualitasnya makin menurun. Dulu kan ada produsen telur ulat sutra satu-satunya itu adalah Perum Perhutani. Nah akhirnya Perum Perhutani juga mulai kolaps, produksi telur ulat sutranya terbatas, akhirnya petani itu mencari telur sutra yang bisa kita budidayakan ini dari mana gitu. Akhirnya adalah satu masuk perusahaan yang mengimpor telur dari Cina, yaitu mulai berkembang sutra itu. Kemudian mulai berkembang tahun 80-an itu kembali lagi terkena penyakit yang besar. Itu terkena serangan pebrin penyakit. Nah, di situ mulai kolaps banget itu di situ sutranya. Nah, mulai terpuruk, naik sedikit demi sedikit. Akhirnya dia kayak stagnan gitu loh. Benar. Terus kemudian berupayalah semua Pemprov, Pemda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mulai berpikir apa yang kurangnya di sini ya. Ternyata dipilah-pilah ternyata itu tadi. Ada beberapa masalah ternyata. Pertama itu tentang bibit telur ulat sutranya itu sendiri, kemudian bagaimana pendampingan di lapangan dan kemudian bagaimana pangsa pasar. Nah, pasar ini sebenarnya yang paling menentukan karena sekarang kan pasarnya kayak kurang jelas gitu, akhirnya tergantikan dengan komoditi-komoditi lain yang kemudian pasarnya jelas seperti itu. Ya. Nah ini menarik, apakah perkembangan zaman, kita tahu bahwa tekstil salah satu hasil akhir dari kokon itu sendiri adalah bentuk tekstil, yang akhirnya yang akhirnya membesarkan nama Sulawesi Selatan menjadi salah satu eksportir kokon dan juga menjadi salah satu eksportir sarung sutra dengan motif yang sangat khas. Nah, apakah perkembangan tekstil yang sekarang itu sangat luar biasa, banyak sekali jenis-jenis benang dan juga kain, apakah ini menjadi salah satu benturan kuat? Betul, itu salah satu benturan kuat sekali. Karena kita tahu sekarang itu banyak sekali yang mirip-mirip dengan sutra. Betul. Betul, dan sekarang kekurangannya kita itu kita tidak mampu memberikan label asli ke sutra-sutra yang kita produksi. Betul. Jadi beberapa negara lain itu mereka sudah mulai berani. Misalnya ada kain sutra ini. Misalnya ini kandungan sutranya 50%, fixed cost-nya berapa persen itu. Kemudian yang pure 100% sutra itu juga ada labelnya. Nah, di kita sendiri itu masih terkendala seperti itu. Akhirnya kita taunya kita beli sutra ternyata itu cuma fixed cost. Betul. Jadi seperti yang kalau kita ke toko oleh-oleh misalnya kan, kita dapat kain sutra itu biasanya itu pasti itu fixed cost, bukan sutra asli. Bukan sutra, walaupun judul besarnya sutra. Betul, ya. Karena labelisasi kita tuh masih rendah. Nah, itu juga salah satu tantangan itu bagaimana pemerintah itu melabelisasi produk-produk dari yang ditenun itu seperti itu. Tapi pada memang toko yang memang sudah mencantumkan label ini 100% sutra, ini 80% sutra, 20% fixed cost seperti itu. Namun harganya memang lebih mahal daripada fixed cost. Jadi akan ketahuan kalau harganya murah misalnya, terus kemudian harganya mahal, pasti itu otomatis bukan 100% sutra seperti itu. Berarti saya bisa bilang adanya kekecewaan dari masyarakat mungkin. Akhirnya mungkin konsumen yang dulu gemar dengan sutra, karena banyaknya sekarang seperti yang dibilang tadi bahwa pelebelan yang mungkin agak kurang jelas dan masyarakat juga tidak memiliki ilmu yang tepat untuk bisa mengidentifikasi apakah ini benar atau tidak, apakah ini asli atau tidak, yang ternyata dijual dengan harga yang kadang yang ada yang mirip-mirip, kadang yang banyaknya
pedagang-pedagang yang cukup nakal untuk melakukan hal itu. Akhirnya itu berpengaruh tentunya. Iya betul sekali. Makanya tadi diperlukan sebenarnya regulasi dari pemerintah sebenarnya Menarik, iya. bagaimana mendukung untuk ini labelisasi produk dari kelompok-kelompok itu. Jadi memang yang betul-betul kelompok yang memproduksi sutra asli sebenarnya 100% itu bisa ini lihat kelihatan gitu. Oh, Betul. produk saya itu 100% sutra gitu loh. Yang ini misalnya ada campuran fixed cost atau segala macam atau benang lain seperti itu. Nah itu yang menarik karena akhirnya kan kita bisa menentukan pangsa pasarnya. Iya betul. Nah kalau misalnya ada 60% sutra, sisanya itu ada bahan yang lain, tentu kan harga agak sedikit lebih murah. Iya betul Nah, sekali. tapi masyarakat bisa percaya bahwa ini ada sutranya. Karena biasanya seperti kalau kita tahu di Sulawesi Selatan kita ada siri tersendiri Betul, menggunakan bahan sutra. Tapi kalau ternyata kita menganggap ini sutra baru ternyata tidak sutra, itu kan agak mengecewakan biasanya. Iya betul. Sebenarnya ada dua dilema ya tadi untuk labelisasi, kemudian masyarakat juga sebenarnya kan daya belinya itu kan Betul. ada beberapa tingkatan seperti itu. Nah untuk yang misalnya daya belinya itu di atas rata-rata, Iya. itu mereka memang sudah punya langganan misalnya untuk toko-toko sutra yang memang menjual sutra yang 100% asli. Iya. Kemudian untuk daya beli masyarakat yang daya belinya di bawah itu, nah itulah tadi pasar yang itu kan melihat, oh ini sebenarnya mereka tuh butuh mirip-mirip sutra, Iya. presisinya dapat, tapi harganya mirip-mirip sutra gitu, fixed Betul, cost. betul. Nah itu, jadi memang itu tadi, kita juga mau pakai sutra ini sebenarnya, tapi saya mau pakai sutra yang mirip-mirip sutra, tapi uang saya tidak cukup untuk membeli yang 100% sutra. Akhirnya pasar kan melihat, oh iya kita buat saja mirip-mirip sutra, tapi banyak fixed cost. Iya. Tapi salahnya mungkin bukan salah sih sebenarnya, agak kurang ini karena kita belum ada label aslinya gitu. Iya betul. Akhirnya betul. masyarakat tidak teredukasi dengan baik. Iya betul. Jadi, Padahal kalau misalnya mungkin pangsa pasar kita kejar untuk menengah ke bawah, bisa kan yang misalnya mungkin sekitar 20% sutra, sisanya ada bahan yang lainnya. Saya rasa itu masih cukup diterima. Iya, betul, Dan masih ada proud di dalam situ. iya betul. Nah itu juga mungkin proud dan presisi yang dari sutra itu, Iya. itu menyebabkan kenapa sutra itu walaupun dulunya maksudnya naik turun tetap eksis di Sulawesi Selatan karena tadi itu ada budaya, proudnya, betul. Kita masih menjunjung tinggi budaya misalnya untuk menghadiri perayaan apa kita Betul. memakai sutra itu kan ada presisi tersendiri buat Betul, kita. betul sekali. Iya. Nah, selain kesulitan-kesulitan yang terjadi, itu tadi saya sempat mendengarkan bahwa adanya bibit dari Iya, bibit telur sutra. telur sutranya itu sendiri. Dulu, apakah memang kita memiliki bibit yang asli dari Sulawesi Selatan? Betul ada. Dulu Kita ada? sampai sekarang pun ada. Sampai sekarang ada? Betul. Di balai kami itu BPSK Wilayah Sulawesi itu kami masih mengembangkan bibit-bibit itu. Betul. Tapi kenapa akhirnya kurang diminati atau bagaimana? Sebenarnya kan beralih lagi ke tupoksi kami kan. Tupoksi kami itu sebenarnya bukan untuk budidaya, cuma untuk mempertahankan saja bibit-bibit ini tuh. Makanya di sini kolaborasi antar akademisi, peneliti dan pihak-pihak ini bisa untuk menggunakan materi itu untuk pengembangan mereka. Betul. Nah, betul. Sekarang juga lagi sekarang itu yang untuk membackup untuk produksi sutra itu di kabupaten-kabupaten itu adalah impor telur impor Cina. Nah itu. Iya betul. Nah karena menurut saya ini pandangan pribadi Ersan saja. Mungkin karena bedanya iklim yang terjadi, bagaimana tempat tumbuh kembang dari bibitnya itu sendiri, masuk ke Indonesia dengan bibit dengan kondisi alam yang berbeda. Saya yakin ada kemungkinan terjadi penurunan kualitas dan juga kayak tadi mungkin lebih gampang terserang penyakit dan sebagainya. Betul. Ya, itu yang terjadi tahun 80-an itu kan, terserang penyakit seperti itu. Nah memang prosedurnya sebenarnya memang yang impor telur itu kan mereka sudah mulai prosedur yang tepat sebenarnya karena masuk ke dalam Indonesia, kemudian dilakukan studi adaptasi, melihat perkembangannya. Terus kemudian itu tadi kata Irsan tadi ya, ada memang mungkin karena bibitnya berbeda iklimnya dengan yang di luar dengan Indonesia. Akhirnya itu tadi mungkin di awal-awal pemeliharaan itu mereka masih bagus. Kemudian untuk periode berikutnya akan mengalami penurunan seperti itu. Sampai sekarang pun memang BPSK Wilayah Sulawesi itu masih melakukan terus kayak penelitian untuk mencari telur F1 itu yang paling pas untuk petani. Tapi memang keterbatasan sumber daya kami, maka kami itu selalu membuka ruang kerjasama dengan akademisi, peneliti-peneliti untuk mengembangkan telur apa yang paling cocok untuk petani-petani sutra yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Wah ini yang menarik sih. Memang ya kolaborasi untuk sama akademisi menciptakan tadi produk F1. Tapi sekarang produk F1 yang dipunya itu sudah ada? Sudah ada. Itu sudah ada? Nah itu terkendalanya apa sehingga banyak petani-petani atau mungkin masyarakat-masyarakat yang menggunakan itu akhirnya lebih memilih ekspor? Apakah memang karena kebutuhan yang terlalu besar dan stok yang sedikit atau seperti apa?
impor gitu. Bukan dibandingin dengan yang kita punya, kenapa banyak masyarakat yang akhirnya memilih impor dibanding yang kita punya akhirnya? Oh iya, itu tadi karena pertama itu lahan murbe. Lahan murbe yang di kelompok-kelompok itu sudah mulai sedikit. Dulu kan kita lihat nih kalau kita jalan-jalan ke Sopeng, ke Enrekang, itu di sepanjang pekarangan penduduk itu penuh dengan tanaman murbe seperti itu kan. Akhirnya tergerus, terganti dengan komoditas lain yang mungkin lebih cepat, jagung, kakao, kemudian di Enrekang dengan ganti dengan sayur mayur seperti itu. Akhirnya dulunya Kabupaten Enrekang misalnya jadi produsen terbesar sutra berkurang. Nah sekarang yang fokus itu hanya Wajo dan Sopeng. Wajo itu kita tahu lahannya itu makin sedikit kan, dan di sana itu lebih banyak itu pengusaha-pengusaha di sektor hilir yang bagian pertenunan dan pemintalan. Betul. Nah betul. Jadi mereka kan tidak punya bahan baku asli dari kelompok. Akhirnya mereka mengimpor ke benang. Nah makanya kemarin itu kami mencoba ya untuk kayak diskusi dengan di sana, bagaimana sih untuk mengaitkan kembali ini pemintal-pemintal tradisional, kemudian impor benang-benang yang dari luar ini dikurangi seperti itu, biar juga menggaitkan untuk kelompok-kelompok yang di lokal itu sendiri seperti itu. Dan akhirnya bisa membudidayakan Iya benang betul, sendiri. kan otomatis begitu. Kalau hilirnya terbuka, pasti kan hulunya juga ikut kan, Betul, seperti betul. kayak fishbone gitu. Benar, Betul, iya. seperti itu. Nah kemarin ternyata memang kalau dilihat ya, ternyata memang produksi benang yang kita punya yang lokal itu dengan impor itu ternyata memang berbeda kualitasnya. Oh ya? Betul. Karena kita itu lebih ke apa ya? Lebih ke handcraft gitu loh. Karena kita punya tekstur yang khusus, kemudian lebih tebal. Jadi terus kemudian diimpor kan lebih halus. Betul. Di pertenunan sutra itu kan ada yang kita kenal namanya ada benang pakan dan benang lusi. Benang lusi itu yang benang halus, yang itu sampai sekarang itu di Indonesia itu di Sulawesi Selatan khususnya itu belum bisa dibuat seperti itu. Belum mampu, mungkin kita keterampilannya mungkin masih kurang. Nah itu juga mungkin salah satu kendalanya, perlu ditingkatkan keterampilan dari pertenunan itu untuk bagaimana menghasilkan benang lusi yang bagus. Nah kita benangnya itu adalah di benang pakannya yang bisa untuk membuat handicraft itu. Nah seperti itu. Oke, jadi memang sebenarnya PR-nya masih cukup besar iya, betul, banyak banget. Masih banyak banget. Iya betul. Bukan hanya mencari produk F1 yang benar-benar cocok, benar-benar cocok untuk iklim Indonesia dan juga sebagai produksi, benar-benar untuk produksi. Tapi bagaimana akhirnya hasilnya? Betul. Ya, itu sangat luar biasa sih. Lewat 47 menit pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Anda juga jika ingin mempertanyakan obrolan kita untuk persutraan dulu dan juga sekarang, Anda boleh berpartisipasi lewat line telepon 0821 3333 9440 atau berkomentar di media sosial kami, fanpage Facebook kami yang ada di Pro 1 RRI Makassar, dan juga Anda bisa menyaksikan kami secara langsung di akun YouTube kami RRI Makassar. Masih bersama dengan Ibu Nurul Huda. Nah, Bu Nurul, menarik tadi obrolan kita yang ternyata kayak Irsan baru tercerahkan nih, ternyata serumit itu persutraan di Sulawesi Selatan, dan walaupun sebenarnya kita memiliki potensi untuk betul, sangat besar potensinya, betul. Nah, ngobrol-ngobrol tentang hasil akhir nih, bagaimana sih akhirnya bisa dibedakan ini yang kayak ini tekstil nih, yang ini benar-benar sutra, itu caranya bagaimana? Sebenarnya ada cara yang gampang sih sebenarnya. Ada cara gampang. Tradisional tapi ini kan misalnya ini cara dibakar saja ujung-ujungnya. Itu agak kan sayang. Iya betul. Jadi agak memang kalau kita kayak mengedukasi petani, kan misalnya penjual nih, nggak mungkin lagi dia ngasih barangnya untuk dibakar sedikit, kan nggak mungkin. Jadi kita kayak mencari, ya masih agak-agak sulit sih sebenarnya. Memang diperlukan kayak kejujuran tadi, itu kejujuran penjual untuk mengungkapkan produk yang kami jual ini adalah 100% sutra, kemudian 80% sutra, campurannya ada fixed cost-nya, kemudian ini betul-betul fixed cost. Kan begitu kan, pembeli juga tahu misalnya, kalau yang mahal itu misalnya, enggak mungkin lah 100 ribu itu per meter untuk sutra asli, kan pasti beda harganya. Betul. Nah, itu saja, itu kalau itu maksudnya diterapkan misalnya labelisasi itu, kan akan ketahuan, saya belinya sutra ini saja, sutra yang trion aja fixed cost, tapi motifnya sama dengan sutra, kan ketahuan. Kemudian kalau misalnya daya belinya tinggi, misalnya orang yang mampu membeli itu, saya belinya yang sutra asli deh, seperti itu. Iya. Nah, tadi dibakar, jadi ada tanda apa saat dibakar? Bau tanduk, bau protein, kelihatan. Terus dia kalau dihancurkan ujungnya itu akan hancur seperti rambut yang dibakar seperti itu. Dari kalau tekstil dia ada gumpalan berarti? Iya betul, kayak plastik gitu. Iya kayak plastik gitu. Oke pendengar, jadi untuk Anda yang ingin mencoba
keilmuan Anda untuk menguji apakah sarung sutra yang ada di rumah itu asli atau tidak, ya tadi ya. Juga dibakar ujungnya, kalau misalnya ada gumpalan kayak seperti plastik berarti itu ada campuran Fixconnya, atau bisa jadi mungkin 100% Fixcon bukan sama sekali sutra. Nah Bu, menarik ini karena tentang sutra, budaya dan juga produksi yang ada di Sulawesi Selatan yang betul. memiliki nama yang cukup besar zaman dulu. Iya betul. Nah, setelah tadi kita ngobrol, ternyata salah satu masalah adalah bagaimana untuk melabelisasi produk-produk hasil sutra ini sendiri. Apakah pemerintah tidak memiliki badan yang bersertifikasi atau mungkin mensertifikasi pengrajin-pengrajin, atau mungkin akhirnya seperti kalau misalnya ada MUI yang memang menguji kehalalan dari suatu produk atau suatu restoran, apakah Indonesia atau Sulawesi Selatan tidak memiliki badan yang seperti itu? Sebenarnya itu mungkin di kewenangannya Dinas Perindustrian ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Oke, bagaimana melihat iya. produk-produk itu, betul. Mungkin kalau saya bicara mungkin belum terlalu tahu mungkin seperti, tapi yang bisa saya seperti yang di BPSK Wilayah Sulawesi misalnya untuk produk-produk yang selain sutra itu Iya. ada labelisasinya. Tapi kalau untuk kayak itu produk hilir kan kami di kehutanan itu hanya menyentuh di bagian hulunya seperti itu sebenarnya, iya. di bagian budidaya tanaman murbei sampai budidaya ulat sutranya sampai ke dia menghasilkan kokon. Nah untuk sektor hilir itu sebenarnya lebih banyak kewenangannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan seperti itu. Jadi untuk labelisasi, bagaimana mensertifikasi produk-produk yang kayak kain-kain itu kewenangannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebenarnya seperti Berarti itu. memang harus ada sinergitas Iya ya betul antara kehutanan, kehutanan, perindustrian, betul. perdagangan, betul. Ya itu memang harus, wah PR-nya memang cukup besar. Iya betul. Berarti tugasnya Bu Nurul kayaknya masih banyak sekali. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol tadi adanya grade-grade yang telah disiapkan atau labelisasi dari produk hulunya. Jadi yang dihasilkan atau yang telah diteliti. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya pengrajin yang mungkin ada, karena kita terdengar di Sulawesi Selatan, seluruh Sulawesi Selatan ini ada beberapa titik mendengarkan kami, termasuk di Wajo juga kita ada Iya, beberapa betul. pendengar, terus juga Sopeng juga kita Iya, punya betul. banyak. Nah ini bagaimana mungkin kalau misalnya ada petani yang mendengarkan kami untuk mendapatkan produk langsung yang sudah terakreditasi atau mungkin yang sudah terlabel dengan benar, atau grade-nya kan kalau kehutanan memang ada ya, tumbuhan kan juga ada grade-grade-nya ya, iya, tumbuhan-tumbuhan ada grade-grade-nya. Nah bagaimana untuk menemukan itu? Apakah harus ada kerjasama dan sebagainya? Kalau di kami tuh untuk fasilitas yang kami bisa berikan itu adalah bantuan telur ulat sutra F1, kemudian bantuan stek murbei. Jadi kelompok itu ketika mereka membutuhkan telur ulat sutra atau bibit murbei, mereka tinggal bermohon mengirimkan surat ke kantor kami dan kami akan langsung tindak lanjuti seperti itu. Itu aja. Kelebihannya apa sebenarnya untuk bisa menggunakan produk yang langsung dari yang sudah diteliti sebelumnya? Sebenarnya kalau untuk yang langsung sudah diteliti, sebenarnya kan mereka sudah adaptif, sudah teruji. Kami juga sudah melakukan tiap periode itu untuk pengujian telur ulat sutranya seperti itu. Jadi kalau menggunakan bibit-bibit lokal sebenarnya lebih berpeluang hasilnya lebih bagus sih daripada impor seperti itu. Wah, cuman itu tadi ya, kita masih kekurangan produksi untuk membudidayakan dari telur ke ulat ke kokon. Itu yang kita masih kurang, atau sebenarnya masalahnya tuh tadi kan lahannya sudah mulai berkurang. Lahannya Jadi petani berkurang? betul. Jadi petani yang mau melihara ulat sutra itu kan sudah mulai berkurang juga. Karena itu keterbatasan gara-gara lahan dan itu pakannya. tadi ya. Iya betul. Oke. Aduh, PR-nya masih banyak sekali Bu Nurul Huda ya. Dan membenahi, tapi paling tidak bagian untuk produk F1-nya paling tidak untuk sekarang itu sudah ada, walaupun mungkin masih ingin dikembangkan betul. lebih jauh lagi. Tapi bagaimana akhirnya mungkin masyarakat dan juga pemerintah untuk kembali bisa membuka mata untuk sama-sama bekerja sama untuk membuka lahan murbei lebih banyak sehingga nanti bisa membudidayakan ulat sutra sendiri yang nanti hasil F1-nya atau telurnya disediakan dari pihak pemerintah juga. Betul. Itu yang cukup menarik yang akhirnya akan membuka jalur dan membesarkan kembali nama sutra di wilayah Sulawesi Selatan. Lewat 54 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, yang tidak terasa obrolan kita hanya tentang sutra ternyata sudah sepanjang ini, sudah hampir 30 menit obrolan kita. Closing statement dari Ibu Nurul Huda, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin kepada pihak terkait? Silahkan. Iya betul. Sebenarnya salah satu cara paling ampuh sebenarnya adalah gerakan perekonomian di ujungnya. Jadi ketika misalnya ada regulasi dari pemerintah misalnya nih, saya ingat dulu sebelumnya ada perayaan HUT Sulsel itu yang mewajibkan seluruh pegawai ASN Pemprov Sulsel itu menggunakan baju sutra. Betul, di situ
kelihatan sekali mereka sedang mencari kain, baju kan. Itu otomatis ketika mereka habis stoknya pasti kan akan tanya ke hulunya seperti itu. Oh, Iya. produksi kami habis gitu loh. Jadi saya rasa diperlukan kayak satu gebrakan gitu loh. Ini harus memakai sutra semuanya. Pasti Oke. otomatis akan tergerak. Itu aja sih sebenarnya. Nah, dan saya mohon maksudnya petani-petani yang ada di Kabupaten Wajo, Sopeng yang mendengarkan mungkin Pro 1E ini jangan patah semangat karena pemerintah akan terus mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang memelihara ulat sutra seperti itu. Kami menyediakan fasilitasi bantuan berupa bantuan telur ulat sutra dan juga bantuan tanaman berbeda jika bapak-bapak dan ibu membutuhkan. Silakan bersurat ke kantor kami. Terima kasih. Wah, cukup lengkap. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya budidaya ulat sutra yang mungkin semakin sedikit karena lahannya yang semakin berkurang yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, ini makin mengancam identitas kita sebagai warga Sulawesi Selatan karena mengingat bagaimana kain sutra yang memang dasarnya adalah salah satu budaya kita, pakaian-pakaian yang dulu dikenakan oleh pendahulu-pendahulu kita adalah bahannya dari sutra. Mari kembali galakkan sama-sama menggunakan pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra, dan ingat sutranya sutra yang asli, jangan yang berbentuk seperti sutra, karena tentunya kalau misalnya hanya seperti itu kita tidak akan bisa menggebrak membuat satu bentuk gerakan untuk kembali memajukan sutra untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pemerintah sudah terus bekerja keras untuk membantu Anda pendengar, dan pastinya kita sama-sama membantu pemerintah untuk kembali membesarkan nama Sulawesi Selatan dengan karya sutranya. Terima kasih banyak Ibu Nurul Hudayah ya sudah menemani Irsan untuk kembali mencerdaskan kita bagaimana pentingnya sutra dan bagaimana ternyata sutra dulu dan juga sekarang yang ternyata tidak semegah dulu lagi. Mari kembalikan kejayaan sutra wilayah Sulawesi Selatan. Irsan Lipit pamit bersama dengan narasumber kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah Desa Pro 1 RRI Makassar. Harapan kami agar pelaku utama budidaya di Paranglai khususnya bisa mengembangkan budidaya udang windu. Sebelumnya tahun 70-an ini mangrove habis ditebang oleh masyarakat. Ini adalah bibit yang telah menjalani proses pengujian dan ditandai dengan pemberian label mutu bibit.